Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zura Alkonaah dari Fakultas Humaniora, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan membacakan hasil resumen saya pada kegiatan PBAKU 2021 Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbulai MAG selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Beliau menyampaikan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, yaitu Fakultas Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublis jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi beragama, yaitu membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia Tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 150-160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar studi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, GMAT, e-learning, dan lain-lain. Kemudian, untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana terdapat IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Beliau menyampaikan bahwa kita ini adalah the best human material. Kemudian, mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang-orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Nomor 2, berperilaku Islam dengan cara
tampil dengan sel khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. Nomor 3, menjadi mahasiswa yang kreatif dan tampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan mahasiswa berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMC. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity, jadi akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Materi pertama yaitu DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, dengan Ketua Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi, Wakil Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Nomor 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Nomor 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Materi selanjutnya yaitu SEMA, Senat Mahasiswa, dengan Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMC. Fungsi SEMA yaitu 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, nomor 4. Penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yaitu 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Kemudian, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA-U, menjadi mitra kerja DEMA-U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. SEMA mempunyai wewenang. Wewenang SEMA yaitu 1. Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Nomor 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Nomor 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Nomor 4. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA-U.
Nomor 5, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DMAU. Nomor 6, turut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak M. Hasanuddin Wahid selaku anggota DPR RI dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Beliau menyampaikan, sampai detik ini belum ada yang bisa membuat obat COVID. Amerika, Cina hanya bisa buat vaksin, bukan obatnya. Sehingga hal yang bisa dilakukan yaitu vaksinasi. Yang diharapkan di Indonesia dapat melakukan vaksin 70%, sehingga dapat melakukan pendidikan dengan tatap muka. Yang kedua yaitu disiplin tentang program kesehatan. Rata-rata kesadaran masyarakat di desa itu sangat kurang dalam menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi ini. Mereka selalu mengatakan banyaknya orang-orang terdekat mereka yang meninggal, bahwa hal ini hanya pagebluk, bukan karena COVID. Tantangan saat ini yaitu tingkat pemahaman tentang COVID ini rendah. Efek pandemi buat masyarakat Indonesia yaitu turunnya perkembangan ekonomi. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi di luar sana juga ada. Tapi alhamdulillah sekarang perekonomian Indonesia mulai kembali membaik. Ketika COVID naik, maka perkembangan ekonomi turun. Begitu sebaliknya, ketika COVID turun, perkembangan ekonomi naik. Problem-problem yang terjadi pun banyak. Banyak anak yang putus sekolah, banyak orang tua yang mengeluh tidak dapat mengajari anaknya. Untuk itu, sekarang kita lakukan kolaborasi Hexahealing untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID dan perekonomian. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya kolaborasi sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kemajuan teknologi juga, pelajar lebih sering memegang smartphone daripada buku. Karena itu saat ini yang tidak bisa menggunakan HP maka dianggap tidak tahu apa-apa. Bahkan orang yang tidak dapat menguasai IT, maka dialah yang akan dikuasai IT. Diharapkan mahasiswa UIN dapat menguasai IT agar bisa menguasai dunia. Diharapkan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan agar mengurangi tingkat pengangguran. Menjadi kekuatan socio-teknopreneur, menyelesaikan permasalahan sosial dengan teknologi dan entrepreneur agar mengurangi mahasiswa pengangguran dan menjadi kekuatan pusat agama Islam yang ramah, bukan marah, merangkul, bukan memukul. Inilah yang harus dilakukan UIN Malang agar tidak tertinggal selangkah sejarah. Sebagai mahasiswa UIN harus menjadi generasi unggul dengan melakukan 1. Memiliki keagungan moral dan spiritual. 2. Gandrung ilmu pengetahuan, mengikuti banyak organisasi dan membaca buku, HP berisi e-book. Nomor 3. Mempunyai digital question, sharing sebelum share, memanfaatkan kemajuan digital, menjadikan lapangan kerja dan entrepreneurship. Nomor 4. Menjadi karakteristik utama yaitu kesalihan sosial yang dapat membuat perubahan dengan mengikuti organisasi luar maupun dalam. Jangan pernah minder menjadi mahasiswa UIN. Jika kita serius belajar, maka kita akan sukses. Sudah terbukti dari alumni-alumni di UIN. Kenalkan pada orang-orang luar sana bahwa UIN Malang adalah kita. Materi terakhir disampaikan oleh Bapak Haji Basri Zain, MA, PhD, dengan tema moderasi beragama dan judul Conceptualizing the Moderation of Context of Indonesian Islam. Dia menyatakan, orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. Label sosial yaitu Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer yang viral yaitu moderat Islam dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab. Pakailah aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang seperti ceramah dakwah pemimpin organisasi. Memang gak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain. Yang ada hanya Islam. Tapi menurut sosiologis ada perbedaan.
Karena beda pemahaman, ada yang radikal, ekstrim, dan lain-lain. Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berasal dari jalan tengah, berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the Jewish and Muslim scholars. Kenapa moderasi relevan dan argan di Indonesia? Karena satu, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaan dan harmoni antar pemeluk agama. Nomor 2, historisitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam di Indonesia ke Nusantara via dakwah, not war. Nomor 3, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. We are not the Middle Eastern Arab. Nomor 4, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Pesan untuk mahasiswa: 1. Mahasiswa harus memberanikan diri sebagai agents of the change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Nomor 2, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Nomor 3, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan.